Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Bidan Rahimah, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya mau konsultasi tentang KB PIL Ibu. KB PIL ya, Bu. Sebelumnya saya lakukan pendataan dulu ya, Bu. Ya. Atas nama Ibu siapa? Ningsih. Umurnya berapa, Bu? 25 tahun. 25 ya. Ya. Pekerjaannya? Pekerjaannya IRT. IRT. Alamatnya di mana, Bu? Di Gamping. Gamping. Sebelumnya Ibu sudah memiliki anak? Iya sudah. Sebelumnya Ibu saya izin untuk pendataan suaminya ya. Nama bapaknya? Muhammadi. Umurnya Bu? 27 tahun. 27 ya. Pekerjaannya? Pekerjaannya wira swasta. Untuk pendidikan terakhirnya Bu? SMA ya. Jadi Ibu, saya akan memberikan konseling sedikit tentang apa itu KB PIL begitu ya Bu. Dan untuk waktunya nanti 15 sampai dengan 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, sedia. Baik, sebelum kita melakukan konseling, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang KB PIL. KB PIL itu terdapat dua jenis begitu Bu. Ada pil kombinasi dan juga pil progestin. Di sini saya menjelaskan untuk pil kombinasi terlebih dahulu ya Bu. Untuk KB pil kombinasi itu terdiri atau terkandung hormon progesteron dan juga hormon estrogen begitu Bu. Dan untuk pil kombinasi ini efektif dan reversibel begitu ya Bu. Dan juga bisa diminum atau harus diminum setiap hari begitu Bu. Dan juga pil kombinasi ini bisa digunakan untuk semua ibu usia reproduksi ya Bu, baik yang sudah punya anak maupun yang belum. Terus untuk pil kombinasi ini dapat mulai diminum setiap saat bila yakin bahwa ibu tidak hamil begitu Bu. Dan untuk cara kerjanya sendiri Bu, pil kombinasi ini bisa menekan ovulasi atau menekan reproduksi dari sel telur begitu Bu. Kemudian mencegah implantasi. Setelah itu lendir serviksnya mengental sehingga sulit untuk sperma melewati rahim dan bertemu dengan sel telur begitu Bu. Kemudian pergerakan pada tuba falopinya juga terganggu sehingga transportasi sel telur dengan sendirinya akan terganggu pula begitu Bu. Dan untuk manfaatnya sendiri memiliki efektivitas yang tinggi begitu Bu. Hampir menyerupai efektivitas dari kontrasepsi tubektomi begitu Bu. Jika pil kombinasi ini digunakan setiap hari dan ibu tidak melewatinya, maksudnya tidak ada yang lupa begitu Bu. Setelah itu untuk resiko terhadap kesehatannya juga kecil Bu. Tidak mengganggu hubungan seksual juga. Siklus haidnya menjadi teratur. Banyak darah haidnya berkurang atau tidak mengakibatkan anemia begitu Bu. Dan juga dapat digunakan dalam jangka yang panjang begitu Bu, jika ibu ingin mengatur jarak kehamilan begitu Bu. Kemudian kita lanjutkan untuk keterbatasan dari kontrasepsi kombinasi ini sendiri Bu. Jadi untuk keterbatasannya yaitu mungkin untuk pil ini
agak mahal begitu ya Bu untuk dibeli setiap bulannya, mungkin begitu Bu. Kemudian ibu bisa mengalami mual pada 3 bulan pertama saat menggunakan kontrasepsi ini Bu. Begitu. Kemudian ibu bisa merasakan pusing, pendarahan atau bercak-bercak begitu Bu, nyeri pada payudara. Kemudian berat badan ibu juga bisa naik begitu ya Bu. Kemudian terjadinya amenore atau berhenti haid begitu Bu. Kemudian pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi begitu ya Bu. Itu tadi untuk keterbatasannya. Jadi untuk indikasi atau yang dapat menggunakan pil kombinasi ini sendiri yaitu wanita usia reproduksi, telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak begitu Bu. Wanita yang gemuk atau kurus bisa menggunakan ini. Kemudian wanita yang menginginkan metode kontrasepsi yang efektivitasnya tinggi begitu ya Bu. Setelah itu juga ibu yang setelah melahirkan dan tidak menyusui atau ibu yang tidak menyusui bayinya begitu ya Bu. Setelah itu bisa digunakan setelah keguguran atau pasca keguguran begitu Bu, karena itu kan ibunya tidak menyusui juga ya. Kemudian juga bisa digunakan pada siklus haid yang tidak teratur begitu Bu. Untuk yang dapat menggunakan pil kombinasi. Kemudian yang tidak boleh menggunakan atau yang kontraindikasinya ibu yang hamil atau dicurigai hamil begitu ya Bu, yang menyusui eksklusif begitu, ibu itu tidak boleh untuk menggunakan kontrasepsi pil kombinasi ini. Kemudian ibu yang memiliki penyakit hati atau hepatitis begitu, ibu yang perokok pada usia lebih dari 35 tahun. Kemudian memiliki riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darah atau hipertensi begitu ya Bu. Kemudian ada riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau kencing manis atau DM begitu Bu. Setelah itu untuk waktu mulai menggunakan pil kombinasi ini bisa dilakukan setiap saat selagi haid. Jika ibu dalam masa haid, ibu bisa menggunakannya kawan Bu, misalnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima begitu ya Bu. Kemudian boleh menggunakan pada hari ke-8 setelah haid begitu Bu. Tetapi perlu menggunakan kontrasepsi lain, misalnya kondom, jika ibu ingin melakukan hubungan seksual begitu ya Bu. Kemudian setelah melahirkan, yaitu setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, misalnya kan jika ibu menyusui selama 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan itu ibu bisa langsung menggunakan kontrasepsi pil kombinasi ini, karena itu kan saat itu menyusui sudah tidak se-efektif saat sebelum 6 bulan ya Bu. Kemudian setelah 3 bulan dan tidak menyusui atau pasca keguguran begitu. Kemudian saya lanjutkan, sebelumnya ibu apakah ingin atau ada yang ingin ditanyakan tentang pil kombinasi yang tadi? Belum Bu. Baik, belum. Saya lanjutkan ke pil selanjutnya ya Bu, yaitu kontrasepsi pil progestin atau mini pil gitu ya Bu. Mini pil ini memiliki kandungan hormon progesteron di dalamnya Bu, sehingga kontrasepsi ini baik untuk digunakan pada ibu menyusui begitu. Kemudian sangat efektif pada masa laktasi atau pada masa menyusui begitu ya Bu. Dan dosis untuk hormonnya ini juga rendah Bu, sehingga aman.
tidak menurunkan produksi ASI juga, dan tidak memberikan efek samping pada hormon estrogennya, Bu, begitu, Bu. Kemudian untuk cara kerja mini pill ini sendiri yaitu menebalkan muskus serviks, ya, Bu, begitu, dan juga endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit, begitu, Bu. Setelah itu juga mengubah mobilitas tuba sehingga transformasi sperma terganggu. Untuk efektivitasnya yaitu 98,5%, gitu. Dan untuk keuntungannya sendiri, kontrasepsi ini sangat efektif bila digunakan secara benar atau teratur, begitu, Bu. Tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, dan kesuburannya juga cepat kembali, dan kemudian nyaman dan mudah digunakan, begitu ya. Dan untuk efek sampingnya sendiri itu sangat sedikit, sehingga tidak mengganggu kenyamanan ibunya, begitu. Kemudian jika ingin menghentikan kontrasepsi ini juga mudah, bisa langsung dihentikan tanpa kita datang ke vaskes, begitu ya. Dan juga kemudian selain dari keuntungan kontrasepsi sendiri, dari keuntungan non kontrasepsinya juga ada, begitu, Bu. Yaitu bisa mengurangi nyeri pada haid, mengurangi jumlah darah haid sehingga tidak mengalami anemia, begitu, mencegah kanker endometrium, melindungi dari penyakit radang panggul, tidak meningkatkan pembekuan darah, dapat diberikan pada penderita endometriosis. Baik, Ibu, kita lanjutkan ya. Untuk indikasi dari mini pill ini yaitu sama seperti yang pada pil kombinasi tadi, yaitu usia produksi, telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak boleh untuk menggunakan kontrasepsi mini pill ini. Menginginkan suatu metode kontrasepsi yang efektif selama periode menyusui, begitu, Bu. Setelah itu pasca persalinan, pasca keguguran, kemudian mempunyai tekanan darah tinggi atau dengan masalah pembekuan darah, tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih senang tidak menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen, begitu. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu wanita yang hamil atau diduga hamil, begitu. Kemudian untuk yang mengalami perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadi gangguan haid, menggunakan obat TBC atau obat untuk epilepsi, begitu ya. Kemudian bagi wanita yang mempunyai penyakit kanker payudara atau riwayat kanker payudara, sering lupa minum pil, atau dia tuh pelupa, begitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan mini pill ini karena mungkin dia bisa kelewatan, begitu, atau melupakan jadwal minum pilnya itu sendiri. Kemudian untuk waktu mulai menggunakan mini pill ini yaitu mulai hari pertama sampai hari kelima pada siklus haid, begitu. Jika melakukan atau minum mini pill ini pada hari pertama sampai hari kelima siklus haid, maka ibu tidak perlu menggunakan pencegahan atau kontrasepsi lain saat ingin melakukan hubungan seksual, begitu. Kemudian jika menggunakan kontrasepsi ini dalam atau setelah hari kelima siklus haid, maka ibu harus menggunakan kontrasepsi atau pengaman
tambahan saat ingin melakukan hubungan seksual, ataupun ibu bisa menahan atau tidak melakukan hubungan seksual itu ya. Kemudian bila ibu menyusui atau antara 6 minggu atau 6 bulan pasca persalinan dan tidak haid, mini pil dapat dimulai diminum setiap saat bila menyusui penuh, tidak memerlukan metode kontrasepsi tambahan begitu. Melanjutkan, mungkin itu yang tadi bisa saya sampaikan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik Ibu, saya mau tanya, misal saya itu lupa minum pil, terus lupanya itu sudah 2 hari gitu Bu, atau lebih dari 2 hari misalnya gitu, itu bagaimana Ibu ya? Terus semisal yang tadi tuh untuk yang pil apa tadi namanya, pil mini pil ya Bu ya? Ya, yang untuk mini pil itu kan bisa untuk menyusui ya Bu ya, untuk ibu yang menyusui. Nah kebetulan saya masih menyusui aktif seperti itu. Itu menyusui maksudnya bisa dikonsumsi menyusui pas apa maksudnya saya masih menyusui apa eksklusif atau ada batasannya gitu Bu? Oh baik, saya jelaskan yang untuk masalah menyusui tadi ya. Jadi ibu untuk kontrasepsi mini pil itu tidak apa-apa dikonsumsi saat ibu masih menyusui atau setelah nifas begitu ya Bu, 40 hari atau sebelum 60 hari yang ASI eksklusif itu tidak apa-apa dan tidak mengganggu untuk bayinya sendiri. Jadi karena itu kan hanya mengandung hormon progesteron begitu Bu, sehingga aman bagi bayi dan juga ibunya gitu. Dan juga itu bisa menambah hormon untuk reproduksi dari ASINya sendiri Bu, begitu. Baik Ibu, kemudian saya akan menjelaskan tentang jika ibu tadi terlambat atau telat minum pil kontrasepsinya sudah 2 hari atau lebih begitu ya Bu. Kemudian ibu bisa menggunakan yang namanya kontrasepsi darurat Ibu. Jadi kontrasepsi ini bermanfaat untuk mencegah kehamilan juga, dan efektivitasnya sangat tinggi Bu, atau sangat efektif. Dan juga kontrasepsi ini sangat bermanfaat untuk jangka panjang gitu. Dan kontrasepsi ini digunakan segera saat ibu telah melakukan hubungan seksual bersama suami gitu ya Bu. Dan selain itu juga untuk kontrasepsi darurat ini tidak bisa digunakan begitu saja, hanya beberapa orang begitu ya Bu yang menggunakan. Dan untuk indikasi penggunaan kontrasepsi darurat ini Bu, yaitu bila terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya Ibu lupa meminum pil kontrasepsinya sudah 2 hari lebih begitu ya Bu. Kemudian saat menggunakan pengaman kondom gitu, saat kondomnya mengalami kebocoran atau salah saat menggunakannya begitu. Kemudian salah saat menghitung masa subur begitu, ibu bisa menggunakan kontrasepsi darurat ini. Kemudian saat jika ibu menggunakan kontrasepsi injeksi atau suntik begitu Bu, ibu lupa atau terlambat lebih dari 2 minggu begitu dari jadwal yang sudah ditetapkan begitu Bu. Dan untuk kontraindikasinya sendiri, jika ibu sudah tersangka hamil atau ibu sudah hamil,
maka ibu tidak boleh menggunakan kontrasepsi darurat ini, Bu, karena itu akan mengakibatkan keguguran pada janinnya, begitu ya, Bu. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri pastinya ada ya, Bu, yaitu ibu bisa mengalami mual, muntah, dan juga perdarahan atau bercak-bercak, begitu, Bu. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang kontrasepsi daruratnya, Bu. Itu apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, mungkin untuk memastikan jika ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, mungkin ibu bisa menjelaskan kembali atau memberikan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan kepada ibu. Baik Ibu, tadi Ibu jelaskan itu pil KB itu ada dua. Ya. Yang pertama itu pil kombinasi, terus yang kedua pil mini pil ya. Mini pil. Nah, untuk pil kombinasi sendiri itu sangat efektif juga, terus mengandung progesteron dan estrogen. Nah, sedangkan yang untuk mini pil itu kandungannya cuman progesteron ya, Bu ya, progestin. Iya, progesteron. Yang untuk mini pil. Terus yang untuk pil kombinasi itu tidak bisa digunakan pada ibu yang sedang menyusui, seperti itu. Lalu untuk yang mini pil itu bisa untuk ibu yang menyusui, karena itu bagus untuk ibu yang menyusui karena terdapat kandungan progesteron di dalamnya, jadi tidak mempengaruhi pada kebayinya, seperti itu ya, Bu ya. Terus kalau misalnya saya lupa minum pilnya, misalnya hari ini lupa, besok harus minum dua pil, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya lupa lebih dari 2 hari, bisa menggunakan kontrasepsi darurat ya, Bu ya. Kontrasepsi darurat. Terus tadi ada yang saya simak tadi, ada namanya efek samping yang berbeda dari kontrasepsi darurat sendiri. Kontrasepsi darurat sendiri itu kayak efek sampingnya mual, muntah, terus ada juga flek-fleknya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus yang saya tangkap tadi untuk yang pil kombinasi itu bisa digunakan pada pada wanita yang produktif, begitu ya, Bu ya, maksudnya usia reproduktifnya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus untuk untuk yang mini pilnya itu tadi untuk mencegah untuk menekan ovulasi ya, Bu ya. Untuk manfaatnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja, Ibu. Baik, Ibu, yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah benar semua ya, Bu. Mungkin kita cukupkan konseling kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih Ibu sudah melakukan konseling di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.